Kemudian jantungnya umat ini siapa? Ahlul Bait. Hari ini kita menyaksikan bagaimana Ahlul Bait dicaci maki, Ahlul Bait diseret-seret, Ahlul Bait dijadikan segala kepentingan. Jangan santri syukurnya aja sampai nyali habaib. Padeng gini pun tak bisa aja kelesan. Dereteking kanjeng Nabi. Urusan beliau begitu sudah tahu semua gitu. Kekurangannya itu tuh. Kalau kita ini punya guru, punya zuriyahnya guru gimana? Padeng hendak tidak tua kisah lama. Nah, ini keturunannya Rasulullah. Tua kisah lama. Cak noroknya ada. Jangan sampai mata abalika Arab bair. Jangan. Itu mencibir kan. Doakan selamat, doakan baik, doakan hidayah. Agar nggak kembali kepada kita kan gitu. Apalah masalah anda tak datang. Misalkan bahasa begitu. Anda jangan ikut begitu, jangan nyinggir begitu. Santri syukurnya jangan begitu. Woi, Pahlawi Jahannam. Natap lo rungkan, lo liatin aja. Hah? Ilmu orang ada. Ya. Betul. Nasab orang arti. Betul. Ya. Ngagulnya selangit. Nah. Ya. Insyaallah. Buset. Dawir we, dawir. Dawir mulu, nyari apam gratis. Malu ngapa malu? Udah, rungkan lo. Ngaku tuh bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi. Nun mati ketemu orang tahu. Ya. Biar tidak salah paham dulu, biar saya nggak dianggap framing, saya ajari cara memahami ucapan dari Kiai Haji Raden Ahmad Azaim atau Gus Azaim ya. Beliau ini adalah pemimpin pondok pesantren di Sukorejo ya, Jawa Timur itu, di Situbondo kalau tidak salah ya. Yang santrinya itu 2023 kalau tidak salah itu 17.000. Ya ini bukan masalah jumlah santri, setidaknya biar kamu kenal sosoknya orang ini. Orang kalau kenal pesantren Sukorejo itu Safiyah Salafiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Raden Samsul Arifin, dilanjutkan oleh putranya beliau yaitu Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin ya. Kita tahu kalau Kiai As'ad itu siapa ya. Kemudian dilanjutkan oleh putranya lagi yaitu Kiai Haji Raden Fawaid. Nah kemudian dilanjutkan oleh ini menantunya ya, menantu sekaligus ponaan kalau nggak salah ya. Beliau itu yang pertama mengatakan jantungnya umat itu adalah Ahlul Bait. Oke, misalnya kamu bilang itu Ahlul Bait pak, bukan habaib. Perhatikan kalimat selanjutnya. Sekarang habaib sedang dicaci maki. Kemudian setelah itu apa? Jangan, santri Sukorejo jangan begitu. Di darah mereka atau di dalam diri mereka ada darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terserah kamu mau menganggap habaib Ahlul Bait atau bukan. Setidaknya walaupun kita pakai pemahaman yang paling aneh, dipecah antara Ahlul Bait dan habaib, Kiai ini mempertegas dalam diri habaib itu ada darah Rasulullah. Mereka keturunan Rasulullah. Itu yang pakai bahasa Madura begitu ya. Walaupun mereka itu omongannya begini begitu, biarkan saja. Jangan dinyinyirin, jangan dicibirin. Mereka keturunan Rasulullah. Ditegaskan berulang-ulang oleh Kiai ini. Ya setidaknya kita doakan saja. Jangan. Walaupun saya salut sekali sama Kiai ini karena beliau itu tidak lupa untuk membatasi kapasitasnya ya. Itu tawaduknya beliau itu. Hanya bicara sebagai pemimpin pesantren sehingga mempertegas santri Sukorejo. Artinya kalau kalian bukan, kalian tidak mau ya silahkan. Kalau kalian santrinya Keimat ya silahkan. Ini gaya ulama begitu ya. Jadi tidak merasa dia menasihati semua umat, enggak. Ya setidaknya untuk santrinya, untuk orang-orang yang datang dititipkan kepadanya amanah di hadapan Allah untuk dibimbing, maka dipertegas bagaimana manhaj pesantrennya. Tidak boleh nyinyir pada habaib. Bahkan ada narasi-narasi beliau itu
Jangan sampai kita bilang pulangkan saja mereka. Jangan. Mereka keturunan Rasulullah. Jangan sampai kita juga bilang ngapain sih mereka datang terus ini Habib. Jangan. Walaupun sebenarnya kalau kamu memahami narasi dengan benar, ya ahlu bait ya habaib. Yang pertama dia menyebut secara umum, lalu dia menyebut salah satu dari kelompoknya. Ya, kelompok dari ahlu bait itu ya termasuk habaib. Artinya karena kan kamu taunya habaib itu dari Sadah Ba'alawi. Ya, kalau yang lain kan nggak dipanggilnya habaib katanya begitu ya. Jadi kalau kamu ingin ikut ulama yang ya nggak usah kita bicara keilmuannya lah, bicara kiprahnya lah. Bagaimana seorang ulama yang mengumandani pesantren dengan 17.000 santri, belum alumninya. Perhatikan bagaimana prinsipnya kepada habaib seperti itu. Tapi kalau kamu lebih percaya kepada Kiai Haji Imaduddin, lebih percaya kepada Tengku Muda Qori, lebih percaya kepada Pak Sugeng, ya urusan kalian ya. Satu catatan saya, salut kepada Kiai ini karena beliau selalu membatasi santri Sukorejo. Saya jadi ingat ucapan dari Abdul Mawahib ya, Ibnu Asy'arani ketika mempertegas bagaimana ekstrimnya sikap beliau kepada habaib. Ketika beliau bilang lau dzolamani ya, lau adani asyaddal adha, seandainya man intasaba ila syarifin ya, atau man nasaba ila syarifin adani asyaddal adha, seandainya ada orang yang bernasab kepada Rasulullah, lah tamal tuhu, begitu ucapannya Asy'arani, maka aku akan menanggungnya. Artinya saya akan terima, tidak akan saya balas. Kenapa demikian? Karena li'anna bu'dahu ya, atau bughdahu, karena membenci mereka. Artinya kalau kita dendam, kita marah kepada orang tersebut, itu adalah jarhun fi imani. Itu berarti melukai keimanan saya. Lalu beliau mempertegas, hadza ala haddi nafsi, ini ya bagi saya saja begini. Artinya menjelaskan bagaimana prinsip beliau. Ya kalau kita waras Pak, kita kan ikut ulama. Ya kalau selevel ulama sekelas itu dipuji-puji, bahkan kewaliannya, keulamaannya diakui seluruh dunia gitu. Oleh gurunya dipuji, oleh muridnya dipuji. Bahkan muridnya sampai gurunya sampai berdoa, hasyaroni fi zumratihi, semoga Allah nanti bangkitkan saya bersama kelompoknya murid saya ini Asy'arani. Sebegitu agungnya orang ini, punya prinsip begitu. Terus kita siapa Pak? Ya tapi kalau kamu lebih percaya Kiai Imaduddin, silahkan lagi ya, silahkan. Hidup ini pilihan, kita hidup satu kali saja ya. Kalau kamu merasa berjuang ini membela Rasulullah, jangan sampai ada orang yang bernasab tidak kepada Rasulullah tapi dia mengaku-ngaku bernasab kepada Rasulullah, mensucikan nasab Rasul. Silahkan Pak ya, silahkan. Di dunia ini kita semua orang bisa bicara Pak, apa saja kita bicara. Tapi nanti sudah tidak ada gunanya kita berbicara. Kenapa saya bicara sampai selevel begini? Karena saya tahu orang-orang yang menggemari tesis ini bukan orang-orang yang mungkin dia suka mentelaah, dia suka membaca kitab, mungkin juga tidak. Sehingga lebih gampang memahami, lebih gampang menerima narasi-narasi yang seperti Dr. Sugeng, G, Yahudi. Ada lagi itu mereka suka tariannya sama dengan Yahudi, tari Zapin atau apa gitu ya. Ya kalau sudah begitu mentalnya, kita mau bicara apa? Ada yang selalu bilang buatlah antitesisnya. Ya mohon maaf, ya diuji dulu itu tesisnya. Pastikan itu tesis yang sudah lolos seleksi, sudah disidang dan divonis, baru mungkin akan dibuatkan ya, lawannya ya. Ya selama ini kan begitu-begitu saja. Buat buku lah, buat tulisan, dicecer di situs-situsnya. Mana isinya ya begitu. PDF hilang selembar lah. Terus saya cuma ngutip, kalaupun benar salah urusan yang punya situs lah dan sebagainya. Apa itu Pak? Selalu saya ulang, semua orang itu akan membayar harga yang sesuai dengan barang Pak. Anda kalau menawarkan barang itu sesuaikan dengan kualitasnya. Kalau sendal jepit bekas lagi, jangan ditawarin kepada orang 1M Pak, tawarkan 3.000 ya. Mungkin orang masih nawar lagi 2.000, jual. Segitu levelnya gitu loh.
artinya ini apa, kan begitu. Selama ini kan belum pernah ada sesuatu yang disebut tesis ya. Tesis artinya itu seperti sebuah karya tulis akademis, di atasnya skripsi, di bawahnya disertasi. Tapi nggak pernah jelas siapa yang nguji. Tiba-tiba dilempar ke publik, tiba-tiba dianggap sebuah kebenaran. Setiap ada bantahan, itu bohong, itu palsu. Setiap ada bantahan, itu diada-adakan, itu palsu itu. Itu pemalsuan dari Balawi itu. Saya nggak percaya itu. Ketika sudah dibuktikan hoax, saya cuma mengutip kok. Saya sudah benar mengutip, orang memang ada. Ya perkara benar dan salah urusan mereka yang buat situs. Ya Pak. Gitu kok ya. Allahumma tina ada sabi.